zaman new normal kita bisa disiplin. Kita ingat tubuh kita ini harus kita rawat dan tubuh kita ini harus kita pakai untuk memuliakan Allah. Yang pertama saudara sekalian, ikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan WHO. Kedua, makanlah yang bergizi, yang memenuhi nutrisi yang kita butuhkan, vitamin yang kita butuhkan. Ketiga, saudara, kita perlu melakukan olahraga. Tubuh kita ini perlu dirawat. Yang keempat, saudara, bagaimana supaya tubuh kita sehat adalah istirahatlah yang cukup. Yang kelima adalah mari kita memuliakan Tuhan dengan memakai tubuh kita. Salam damai sejahtera. Hari ini saya ingin menyapa jemaat sekalian. Saudara, Indonesia akan memasuki new normal. Normal yang baru, normal dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Dan itu diperlukan disiplin yang kuat. Masker harus dipakai, sarung tangan dipakai, kita sering cuci tangan, lalu kita jaga jarak. Supaya kita tetap sehat, karena virus tidak mati. Virus yang menakutkan ini hanya bisa mati dengan dua cara. Yang pertama dengan vaksin, tetapi itu bisa sampai akhir tahun atau tahun depan karena vaksin harus diuji coba sampai 18 bulan. Atau yang kedua, dikenal di dunia barat dengan nama herd immunity. Artinya, manusia dibiarkan bebas saja keluar dan orang akan terkena penyakit. Bisa 60-70% lalu menciptakan kekebalan sosial. Orang yang kuat bertahan hidup, orang yang tidak kuat tidak bisa bertahan hidup. Apapun kondisinya, kita harus siap memasuki jika masa itu akan dijalankan. Bagaimana caranya saudara? Caranya adalah dengan melakukan firman Tuhan. 1 Korintus 3, saya bacakan. 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Jadi kita adalah bait Allah. 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, kamu adalah bait Roh Kudus. Bahkan 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Saudara, firman Tuhan ini berarti bahwa tubuh yang kita kenakan sekarang ini bukanlah tubuh milik kita, tetapi milik Allah, karena kita sudah ditebus oleh Allah. Jadi, hak tubuh kita ini adalah tubuhnya Allah. Kita dipercayakan atas tubuh yang fana ini. Dan kedua, tubuh ini bisa dipakai untuk memuliakan Allah. Saya harap kita bisa tetap sehat. Kalaupun herd immunity, orang dibiarkan bebas berkeliaran, kita bisa tetap sehat. Dengan zaman new normal, kita bisa disiplin. Kita ingat tubuh kita ini harus kita rawat dan tubuh kita ini harus kita pakai untuk memuliakan Allah. Kalau dulu orang berkata, jangan rokok. Kenapa jangan merokok? Karena merokok itu dosa. Kenapa dosa? Karena merokok merusak tubuh, sedangkan tubuh itu bait Allah. Sementara sebenarnya arti firman Tuhan ini sesungguhnya lebih daripada rokok. Karena itu kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama saudara sekalian, ikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan WHO. Sekali lagi saya ulangin, rajin cuci tangan, bawa hand sanitizer, pakai masker, jaga jarak, dan keluarlah untuk hal-hal yang perlu. Untuk cari uang, untuk ilmu, dan sebagainya. Kedua, asupan makanan kita, makanlah yang bergizi, yang memenuhi nutrisi yang kita butuhkan, vitamin yang kita butuhkan, buah segar, sayur, dan protein yang kita perlukan. Jadi, kalau kita makan sembarangan, kita juga merusak tubuh. Sama berdosanya dengan kita merokok. Dan yang ketiga, saudara, kita perlu melakukan olahraga. Tubuh kita ini perlu dirawat. Ya, jadi kalau kita tidak merawat tubuh, kita tidak olahraga, tubuh kita gampang terserang penyakit. Karena itu olahraga lah. Mari kita olahraga. Kita tidak bisa yang lain-lain, kita jalan kaki 30 menit. Kita gerak-gerak sendiri di rumah juga bisa cukup. Yang keempat, saudara, bagaimana supaya tubuh kita sehat adalah istirahatlah yang cukup. Kalau kita searching, istirahat yang cukup bagi orang dewasa ternyata 6-8 jam. Jangan kurang dari itu dan jangan lebih daripada itu, karena membuat tubuh kita tidak fit. Mari kita punya istirahat yang cukup. Jangan kita kerja kebanyakan sampai kurang tidur, tapi juga jangan kita tidur kebanyakan sampai tidak ada kerjaan. Kita harus memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Dan yang kelima adalah mari kita memuliakan Tuhan dengan memakai tubuh kita.
yang bisa bersuara, yang bisa lewat digital ministry, bisa masak kue untuk jadi berkat, atau untuk bisa survive mencari uang dan sebagainya. Apa saja mari kita lakukan supaya tubuh kita bisa memuliakan Tuhan. Saya harap kita bisa siap menghadapi new normal. Terapkan firman Tuhan ini dan kita bisa survive, dan diharapkan kita bisa melayani Tuhan kita dengan setia sampai pada akhirnya. Kiranya damai sejahtera menyertai setiap Anda sekalian. Tuhan berkati.